Hai semua, terima kasih sudah klik video ini ya. Kita jumpa lagi di channel Adia Batrika. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dalam keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Virgo. Oke, dengan tema akan datang kebahagiaan setelah kesedihan dan kekecewaan yang kamu alami atau yang pernah kamu alami. Dan perlu diingat ya bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semua, atau mungkin sebagian saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi untuk itu kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Anggap ini sebuah hiburan ataupun motivasi diri untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Oke? Saya akan shuffle kartunya. Untuk Virgo, akan datang kebahagiaan setelah kesedihan dan kekecewaan yang kamu alami. Oke? Dan saya ingatkan kembali untuk yang tidak resonate, untuk yang tidak resonate jangan dipaksakan. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energinya bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Namun ini tidak akan bisa resonate atau 100% sama ya dengan cerita kamu. Jadi tetap ambil yang positif dan yang bermanfaatnya. Oke, Virgo. Oke, di sini saya terlihat banyak cerita di sini untuk kamu. Oke. Saya merasakan mungkin akan hadir seseorang untuk kamu di sini. Seseorang yang akan bisa untuk melindungi kamu. Seseorang yang mungkin sudah lama berjuang untuk kamu di sini. Dia sepertinya akan mencoba membuktikan perasaannya, apa yang dia rasakan saat ini kepada kamu. Pastinya seseorang yang akan bisa menjaga hati kamu, karena mungkin selama ini kamu berada di keadaan yang tidak membuat kamu bahagia sama sekali. Atau di sini mungkin kamu berada dalam keadaan yang membuat kamu sedih, membuat kamu kecewa di dalam hidup. Sepertinya seseorang akan datang untuk kamu, setidaknya memberikan cahaya ya. Memberikan cahaya untuk kamu dalam kegelapan yang kamu rasakan mungkin saat ini. Akan ada cahaya untuk kamu yang akan menerangi kamu kembali dalam hidup. Karena dengan itu kamu akan kembali bisa menata hati kamu, menata kehidupan kamu, memperbaiki keadaan kamu, keluar dari permasalahan yang membelenggu kamu. Oke? Seorang akan datang untuk kamu di sini yang bisa mengeluarkan kamu dari berbagai permasalahan yang mungkin kamu hadapi saat ini. Setidaknya dia membantu menenangkan kamu, oke? Memberikan ketenangan, memberikan kedamaian dalam hati kamu. Dan pada akhirnya kamu tidak merasa sendiri dengan semua ini. Karena mungkin awalnya kamu merasa sendiri, kamu tidak sanggup menghadapi setiap permasalahan yang ada dalam hidup kamu. Dan dengan kehadiran seseorang ini bisa membuat kamu kembali percaya. Ternyata apapun yang kamu hadapi saat ini pasti akan ada solusi untuk semua ini. Oke? Kamu akan berusaha memperbaiki kehidupan kamu yang mungkin selama ini berantakan. Oke? Mungkin kamu dalam keadaan yang tidak stabil. Seorang ini akan hadir untuk kamu yang akan memberikan kamu energi positif ya untuk kamu di sini. Meskipun mungkin kamu berada dalam keterpurukan dalam kehidupan kamu, artinya seseorang ini akan menyelamatkan kamu. Menyelamatkan kamu dari mungkin kegelapan dunia yang kamu rasakan saat ini. Dia akan menjadikan kamu pribadi yang lebih baik lagi, lebih positif lagi, dan meninggalkan semua kegelapan yang kamu alami. Oke?
Karena di sini kamu sudah berusaha untuk melindungi diri kamu, melindungi masa depan kamu, berusaha melindungi kehidupan kamu untuk ke depannya. Akan ada awal yang baru untuk kamu akan merasa terlahir kembali, menjadi lebih baik lagi. Oke, setelah kamu mulai kembali menemukan kebahagiaan dengan hadirnya seseorang dalam kehidupan kamu. Cepat atau lambat, seseorang ini akan hadir untuk kamu. Kamu akan merasa, dan pada akhirnya kamu akan merasa di fase terbaik dalam kehidupan kamu. Oke? Dimana semua keadaan akan lebih baik, akan stabil, oke? Keadaan perlahan mulai membaik, karena di sini akan ada harapan baru untuk kamu. Bisa tentang finansial kamu yang mulai membaik, atau mungkin hadirnya dengan seseorang yang akan membuat kamu lebih bahagia di sini, lebih baik pastinya. Kehidupan kamu akan keluar dari kegelapan, dunia gelap yang mungkin kamu jalani. Oke? Semua keadaan perlahan akan membaik dengan hadirnya seseorang yang benar-benar tulus untuk kamu, yang akan bisa melindungi kamu di sini, karena tidak hanya diri kamu sendiri yang akan melindungi kamu. Seseorang ini juga akan melindungi diri kamu. Oke? Melindungi hati kamu. Dan kartu ini mengisyaratkan agar kamu memelihara kebahagiaan yang telah kamu dapatkan. Oke? Kamu harus lebih bisa menghargai apapun yang kamu dapatkan saat ini, mempertahankan kebahagiaanmu dengan tidak membiarkan ada orang lagi yang akan menyakiti kamu. Oke? Dan di sini kamu akan berada di fase terbaik dalam hidup kamu. Kamu harus bisa memelihara, mempertahankan semua keadaan terbaik dalam hidup kamu. Karena di sini kamu sudah protection. Kamu sudah bisa memproteksi diri kamu, melindungi diri kamu dari hal-hal yang negatif yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu, atau dari orang-orang yang toksik yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu. Oke? Karena mungkin di sini kamu memang butuh seseorang atau butuh keluarga, setidaknya butuh teman atau sahabat untuk bisa kamu jadikan motivasi, untuk memberikan kamu dukungan. Karena walau bagaimanapun, kamu butuh seseorang agar mental kamu lebih kuat, lebih bisa untuk menghadapi setiap permasalahan yang akan kamu hadapi dalam kehidupan ini. Oke? Untuk bisa mewujudkan setiap harapan dan keinginan kamu. Oke? Namun selagi kamu masih tetap menjadi pribadi yang positif, pribadi yang baik, niat yang baik terhadap apapun yang akan kamu lakukan, maka kebaikan juga akan datang kepada kamu. Artinya jalan kamu di sini akan dipermudah ya. Jalan kamu untuk bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan akan dipermudah. Berarti apapun rencana kamu, planning kamu ke depannya tentang masa depan, tentang kebahagiaan, perbaikan finansial kamu, perlahan semua akan mampu kamu realisasikan dengan niat yang baik dan positif tentunya. Tentang apapun ya dalam kehidupan, untuk itu teruslah jadi pribadi yang lebih positif, lebih baik, hilangkan yang toksik, oke? Pastinya kamu punya niat hati yang baik, maka semua kebaikan juga akan datang kepada kamu. Artinya jalan kamu akan dipermudah dengan kebaikan, dengan niat baik, pribadi yang lebih positif dalam memandang segala hal, dalam memandang semua permasalahan, maka kamu perlahan satu persatu keinginanmu akan bisa kamu wujudkan, impian kamu akan bisa kamu wujudkan. Karena mungkin awalnya dalam kesendirian kamu pernah berpikir untuk tidak sanggup untuk melewati hal-hal yang kamu alami saat ini. Dalam kesendirian kamu mulai memikirkan hal-hal yang terbaik pada akhirnya untuk kamu. Kamu mulai memikirkan hal-hal yang ingin kamu capai di sini, tentang kebahagiaan, masa depan. Kamu akan mulai lebih mengerti diri kamu sendiri, oke? Kamu harus lebih mengerti, memahami diri kamu sendiri tentang apa sebenarnya yang ingin kamu raih dalam kehidupan, apa yang sudah kamu capai, oke? Karena di sini juga kamu terlihat ada yang sedang menunggu dalam diam. Oke, seseorang ini sudah lama menunggu kamu ya. Sudah menunggu kamu dalam diamnya. Artinya ada yang sedang ingin bersama kamu sepertinya di sini. Dengan dalam kesendirian kamu ada yang seseorang yang ingin masuk ke dalam kehidupan kamu. Oke. Seseorang yang mungkin sedang menunggu jawaban ya dari cinta kamu. Atau mungkin saat ini dia berusaha untuk mengungkapkan perasaannya kepada kamu.
Seorang yang mungkin selama ini sudah memperhatikan kamu dari kejauhan. Oke. Namun di sini mungkin kamu masih merasa untuk perlu melihat bagaimana pembuktian keseriusannya terhadap kamu. Karena mungkin kamu masih diam ya, 1000 bahasa, karena mungkin ada trauma atau apapun yang pernah kamu rasakan sebelumnya. Jadi mungkin sulit untuk kamu percaya kepada seseorang, mungkin ada rasa sakit yang pernah kamu rasakan. Jadi untuk itu kamu mungkin masih dalam tahap ragu, ada keraguan ya dalam hati kamu untuk bisa menerima seseorang yang baru. Kamu butuh pembuktian untuk dia bisa membuktikan apa perasaannya kepada kamu. Apakah dia benar-benar tulus atau tidak. Oke. Apapun itu, kamulah yang berhak untuk bisa menentukan pilihan kamu. Oke, kita lanjut. Untuk Virgo, akan datang kebahagiaan setelah kesedihan dan kekecewaan yang kamu alami. Oke, sini ada Three of Swords. Ini ada Knight of Pentacle, The Chariot, juga ada Eight of Swords. Sini ada The Sun. Oke. Zodiak yang terkoneksi atau yang sedang berdiri dengan kamu di sini ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke. Dan ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Ada patah hati yang kamu rasakan sebelumnya atau mungkin saat ini atau mungkin ke depannya ya. Kamu akan merasakan patah hati. Kamu merasa sendiri, merasa sunyi ya di sini. Karena mungkin ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa, sedih, mungkin dalam hubungan percintaan, dalam hubungan pertemanan bisa saja, atau mungkin dalam hubungan keluarga. Artinya di sini ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa, membuat kamu sedih, membuat kamu merasa sendiri, oke? Kamu merasa kesepian, merasa tidak ada tempat berbagi, tidak ada seseorang yang mungkin bisa mengerti perasaan kamu. Kamu pernah di keadaan ini, pernah merasa tersakiti. Bisa tentang permasalahan kehidupan ya, mungkin pernah dikecewakan, dikhianati, atau mungkin ditinggalkan oleh seseorang yang mungkin sangat kamu harapkan, sangat kamu cintai. Kamu ditinggalkan begitu saja, mungkin tanpa ada alasan yang jelas. Mungkin kamu pernah berada di posisi ini. Artinya kamu di ghosting ya. Padahal kamu sudah berharap banyak terhadap dia, namun tiba-tiba dia menghilang setelah memberi kamu harapan. Oke? Padahal semua itu bohong, harapan yang penuh kepalsuan. Kamu sempat meratapi kesedihan kamu, kekecewaan kamu, sulit untuk move on yang kamu rasakan saat itu. Karena patah hati yang sangat besar yang kamu rasakan. Sulit untuk kamu bisa percaya lagi terhadap seseorang. Oke? Kamu nggak mau percaya lagi seseorang yang nantinya akan menyakitkan kamu. Kamu sulit untuk bisa percaya kepada seseorang lagi. Namun pada akhirnya berjalannya waktu, proses, sepertinya kamu mulai melihat peluang, kamu mulai bisa memilih yang terbaik dalam kehidupan kamu, mulai bisa tersenyum kembali. Kamu menyadari kamu nggak bisa terus berada di keadaan seperti ini. Kamu nggak bisa terus meratapi kesedihan kamu. Kamu harus bisa mencoba untuk healing ya, untuk bisa menyembuhkan luka kamu sendiri. Pastinya belajar untuk bisa memaafkan diri kamu sendiri, berdamai dengan keadaan. Pastinya berdamai dengan diri sendiri dulu ya, hilangkan rasa dendam, rasa kecewa di hati kamu, meskipun itu sangat sulit. Itu akan sangat sulit, oke? Tapi bagaimanapun itu harus kamu lalui. Proses itu harus kamu lalui, harus kamu lewati. Berdamai dengan keadaan, memaafkan diri sendiri. Oke? Karena dengan semua itu, kamu bisa kembali merasakan kedamaian, ketenangan di dalam diri kamu. Kamu harus belajar untuk lebih ikhlas. Oke?
memang akan sulit sekali, tidak semudah yang dikatakan, oke? Tapi walau bagaimanapun kamu akan melewati fase-fase itu. Karena pada akhirnya kamu akan mampu melihat peluang dalam kehidupan kamu, melihat kebahagiaan kembali dalam kehidupan kamu, setelah kamu melewati fase demi fase dalam kehidupan kamu. Meskipun itu sangat menyakitkan, membuat kamu kecewa ya, tapi pada akhirnya itulah yang akan membuat kamu damai, membuat kamu tenang, hilangkan rasa dendam, rasa kecewa dalam hati kamu. Karena dengan semua itu kamu bisa kembali merasakan ketenangan dalam diri kamu. Karena selagi kamu menyimpan dendam, menyimpan kecewa, sakit, semua itu akan membuat kamu lebih sakit lagi dengan menyimpan dendam yang ada dalam hati kamu. Untuk itu kamu harus lebih ikhlas dengan semua yang telah terjadi, demi kebaikan kamu, agar kamu bisa lebih tenang, lebih damai dalam kehidupan kamu. Karena apapun, kamu pasti akan melewati perasaan-perasaan atau fase-fase seperti ini. Akan ada kecewa, akan ada kebahagiaan setelah itu. Kamu harus yakin itu, oke? Di sini ada Eight of Swords. Pada akhirnya kamu lebih bisa belajar dari apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kamu, bercermin dengan diri kamu sendiri, apa yang sudah kamu lakukan, proses apa yang sudah kamu lewati, perbaikan apa yang sudah kamu lakukan dalam hidup. Kamu sudah lebih paham bagaimana caranya untuk jadi lebih baik dalam kehidupan kamu. Untuk itu kamu jadi harus lebih bisa terbuka ya, mencoba menerima setiap saran, kritikan yang masuk ke dalam kehidupan kamu, atau mungkin dengan hadirnya seseorang yang tulus kepada kamu harus lebih bisa membuka diri, meskipun sesakit apa yang pernah kamu rasakan dulunya, setrauma apapun yang kamu rasakan, namun bercerminlah dari kegagalan, dari kesalahan yang pernah kamu lalui, kamu lakukan. Pastinya dari semua itu kamu akan lebih mencoba jadi lebih baik ya. Lebih baik lagi ke depannya. Lebih baik dalam memilih, lebih baik dalam memutuskan sesuatu hal dalam kehidupan kamu. Oke? Seorang akan hadir di sini yang akan membuktikan seriusannya kepada kamu. Akan bisa meyakinkan kamu tentang cinta yang tulus. Karena mungkin selama ini kamu sudah tidak percaya lagi tentang cinta. Namun seseorang ini akan mampu membuat kamu percaya, membuktikan keseriusannya kepada kamu, karena dia sudah akan berjuang untuk kamu, oke? Dia akan berjuang untuk kamu di sini. Apapun yang akan dia lakukan untuk bisa bersama kamu. Dan pada akhirnya matahari akan bersinar kembali untuk kamu setelah kegelapan yang kamu rasakan. Hidup kamu akan kembali terang, oke? Di sini ada the sun. Kamu akan merasakan kehangatan kembali. Merasakan kehangatan dari seseorang yang akan datang kepada kamu, yang akan kamu akan merasakan ketulusan yang dia berikan kepada kamu, oke? Kamu akan merasakan itu, artinya apapun mungkin di sini yang sudah kamu rencanakan, planning kamu, apa yang sudah kamu impikan, satu persatu mulai bisa kamu wujudkan, oke? Pastinya di sini kamu mulai harus diawali dengan pribadi yang positif, optimis, oke? Pribadi yang bahagia, agar kamu bisa mewujudkan, merealisasikan apa yang sudah kamu planningkan tentang impian, tentang masa depan, dan pastinya tentang hadirnya seseorang yang memang tulus untuk kamu. Karena di sini kamu sudah melakukan perjalanan, melewati fase-fase dari kekecewaan, kesedihan mungkin yang kamu rasakan. Pada akhirnya kamu sudah mulai belajar dari setiap kesalahan, kegagalan yang kamu alami. Oke, dan pada akhirnya matahari akan bersinar kembali untuk kamu. Oke, kehangatan akan kamu rasakan kembali. Perlahan kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bahagia lagi. Oke, lebih bisa tersenyum. Pada akhirnya satu persatu impian kamu mulai bisa kamu wujudkan. Oke. Segini dulu readingannya untuk Virgo, semoga resonate ya. Dan untuk yang tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energimu, tetap ambil positifnya dan semoga bermanfaat dan menghibur Virgo dimanapun berada. Karena mungkin ada sebagian Virgo saat ini sedang kecewa, patah hati, atau mungkin dalam keadaan yang tidak stabil. Dan semoga semua ini bisa memberikan Virgo pencerahan, lebih positif lagi, lebih semangat lagi dalam memandang semua permasalahan yang ada dalam kehidupannya. Oke?
Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih positif lagi, lebih optimis lagi ke depan. Oke? Dan sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!